Monggo Pinara. Selamat datang di podcast Pinara. Monggo Pinara. Monggo. Kita kalau di podcast ini kan selalu kita ngobrol yang sesuatu hal yang kadangkala di luar kita kerja gitu kan, kita ngobrol-ngobrol tentang hobi, tentang kesukaan, ya kan? Apa yang kamu suka sih, Ra? Banyak yang aku suka, tapi khusus hari ini aku suka yang bulu-bulu. Oh. Berikan aku waktu 2 menit untuk berpikir, ya kan? Apa yang kamu suka? Aku suka yang lucu-lucu, berbulu gitu ya. Berkaitan dengan hobi atau suatu benda? Bukan benda sih, tapi pokoknya deket banget sama kita. Kita sering nemuin kok gitu. Di mana nemunya? Ya udah deh, karena spesial hari ini kita tuh kedatangan teman-teman dari komunitas pecinta kucing Madiun, KPKM, ya kan. Ini ada Pak Abdul Kholik Zainuddin atau akrabnya disebut Pak Dul ya, dipanggil Pak Dul ya. Pak Dul, apa kabar? Baik. Pak Dul, apa sih yang bikin Pak Dul seneng sama kucing, Pak? Kecil pernah. Pernah punya kucing gitu? Pernah punya kucing kecil dulu. Ya, nggak hanya kucing ya, berapa hewan juga. Oh gitu, tapi lebih senengnya sama kucing gitu ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Sampingnya Pak Dulre itu ada Mbak Leli. Mbak Leli dia Kristiana. Kabar baik Mbak Leli? Alhamdulillah luar biasa. Coba deh Re tanya, Mbak Leli kucingnya ada berapa? Sebenarnya aku juga ini penasaran juga. Ada berapa kucing Mbak Leli di rumah? Kalau ada berapa kucing di rumah itu hanya sedikit sebetulnya, nggak ada 10. Hanya? Nggak ada 10? Nggak ada 10 dan itu pun juga keadaannya masih sakit. Oh. Iya. Malah suka kucing yang sakit? Iya. Aneh, baru Ya gitu dong Sat, nggak gitu dong. Enggak, serius. Baru Iya. kali ini loh, aku tahu ada orang yang malah suka sama kucing yang sakit. Iya, hobinya ngurusin kucing sakit. Oh gitu. Iya. Kenapa sih suka sama kucing yang sakit Mbak Leli? Iya, karena kalau kucing yang sehat itu kan gampang perawatannya. Kalau kucing sakit itu kan agak spesial gitu untuk perawatannya juga, untuk ketelatenannya juga lah. Tapi kucing sakit yang aku pelihara di sini itu dari hasil rescue. Oh. Iya, gitu. dari jalanan. Kalau enggak ya dari teman-teman. Okay. Biasanya laporan di grup. Ini bisa enggak, itu bisa enggak. Kalau misalkan nanti memang perlu bantuan dari dokter hewan ya kita langsung ke dokter hewan di klinik rujukan dari KPKM sendiri. Oke. Rumit kayaknya ya. Kita akan tanya-tanya detail soal ini. Serius, aku jadi penasaran gitu. Karena aku kan juga punya temen ya, dia tuh suka banget sama kucing. Ntar aku ceritain deh ya. Tapi yang satu lagi ini ada Mbak Devi Wahyuningtyas Budiati. Betul. Ada berapa kucing yang dimiliki Mbak? Di rumah itu ada 3. Ada 3. Ya, saya juga punya anjing. Oh gitu. Iya. Bukankah itu memicu sebuah perdebatan, pertengkaran? Enggak, malah mereka bersahabat. Oh gitu. Kok bisa? Iya, karena anjing saya tuh Cina. Oh. Oke. Jenisnya Chihuahua, jadi dia kan Lucu nggak banget tuh galak pasti ya. gitu. Iya. Tapi cerewet tuh kan? Iya, kalau kan? misalkan ada orang asing gitu. Kalau misalkan dia sudah sering ke rumah, misalkan bertamu atau apa, dia malah biasa aja gitu. Oh gitu. Apa kamu suka kayak gitu juga, Re? Iya emang aku suka banget sama kucing ya dari kecil ya. Cuma katanya ini ya kalau beberapa orang ini ya Mbak Leli terus Mbak Devi, Pak Abdul, katanya tuh kalau ini cowok itu kalau suka kucing tuh hatinya lembut. Konfirmasi Pak. ini kayak klaim diri sendiri gak sih? Pak Dul. Mengklaim diri sendiri. Pak Dul konfirmasi Pak. Emang iya Pak? Kalau masalah itu sih tergantung ya. Yang jelas dia ke kucing aja dia kasih sayang. Apalagi ke orang, pasangan, keluarga kayak gitu. Divalidasi kan sama Pak Dul. Oh gitu Pak. Jadi kalau membuat hati lembut laki, pelihara kucing gitu ya? Kayaknya masuk gitu. Pak, aku mau nanya tentang KPKM ini ya, komunitas pecinta kucing Madiun gitu. Tadi Mbak Leli juga mengatakan kalau sekilas adanya KPKM ini dia nge-rescue kucing-kucing yang terlantar, kucing-kucing yang sakit.
apa sih yang menjadi penggerak hatinya Pak Dul untuk bikin KPKM ini, Pak? Sebenarnya KPKM ini berdirinya enggak dari rescue itu ya. Bukan dari kita, bukan. Bukan dari kita, Iya. kita hanya penerus. Penerus aja. Oh, sudah ada sejak dulu. Iya, Sejak kapan? dulu itu sejak tahun 2015. 2015 itu sudah ada koordinatornya, pendirinya, itu juga beberapa orang yang memang senang Cinta kucing, kucing juga. Cinta di kucing. Madiun. Terus habis itu ya biasalah antara pro dan kontra seperti itu. Terus akhirnya begitu ditinggalkan, saya dan Pak Dul yang meneruskan seperti gitu. itu dari 2017. Jadi 2017 itu kita selamatkan komunitas itu, terus akhirnya kita daftarkan ke Dinas Peternakan pada saat itu, dan alhamdulillah menjadi satu-satunya komunitas kucing yang diakui oleh Dinas Peternakan Kota Madiun. Oh, jadi memang sudah ada. Dikasih aplaus dulu kali ya. Iya, boleh. Tepuk tangan. Tepuk tangan semuanya. Ya di Jadi studio ya memang, ini ya. memang adanya komunitas ini bukan cuman wadahnya sama yang suka kucing gitu, bahkan ini jadi solusi gitu ya. Bahkan tadi kan Mbak Leli mengatakan kalau ini sudah diakui oleh Dinas Kesehatan Kota Madiun. Berarti kan sudah ada kerjasama gitu. Peternakan, bukan kesehatan. Sorry. Ya. Dinas Peternakan Kota Madiun ya. Jadi memang sudah ada, kayaknya kalau kayak gitu sudah ada agenda rutin ya. Agenda rutin sudah ada. Jadi dulu itu KPKM diajak Muskerbang itu sama dinas. Terus saya mengajukan ini juga dari teman-teman untuk diadakan steril gratis. Nah, alhamdulillah disetujui dari 50 menjadi 100 kuota seperti itu ya. Tapi sterilnya ini juga hanya untuk kucing jantan dan yang dari jalanan. Jadi bukan kucing rumahan atau yang kita pelihara, tetapi memang benar-benar kucing jalanan karena dengan bertujuan untuk mengurangi populasi yang ada di jalan ngatan. Karena banyak sekali, ya itu tadi karena populasinya banyak, akhirnya kejahatan pun juga banyak. Iya. Benar. Apalagi kucing itu kan sekali beranak bisa sampai berapa sih? 4 ya? Ada yang lebih nggak sih? Ada yang 5 loh. Ada yang 5? Saya pernah 9. 9, itu tambah 2 jadi timnas Pak. 9 ekor. Bener ini. Saya tungguin Tambah 2 jadi timnas dari itu. maghrib sampai jam 12 malam tuh keluar 9 ekor. Wih, bidan ya. Mengawal. Itu bisa. Mengawal kehidupan yang baru gitu kan. Iya. Terus langsung dikasih nama Pak gitu? Ya, enggak. Oh enggak. Di ini semua, dirawat semua Pak 9 tuh? Ya dari 9 ekor itu yang hidup sampai besar itu 7 ekor. Oh gitu. Yang 2 dalam 1 bulan 2 bulan tuh meninggal. Oke, baik. Tadi Mbak Leli juga mengatakan kalau KPKM ini kan KPKM Komunitas Pecinta Kucing Madiun ini suka rescue atau merawat kucing yang sakit gitu ya. Berarti fokusnya adalah ya merawat kucing-kucing yang sakit gitu Mbak? Iya, itu memang tujuan kami. Karena kalau untuk yang merawat kucing-kucing cantik, berbulu bagus, gembul kayak gitu kan banyak yang biasa diadakan lomba-lomba kucing itu. Tapi kalau untuk yang sakit, yang rescue itu kan masih jarang. Akhirnya kami berkomitmen untuk merescue kucing-kucing yang sekiranya memang butuh dibawa pulang untuk dirawat. Kalau sekiranya itu masih bisa ditangani di tempat, misalkan berjamur, jamur itu kan kita menyebutkan skebis. Nah, itu kalau masih bisa ditangani di tempat, ya kita suntik di tempat. Nah, suntiknya ini sendiri kami pun juga bukan yang sembarangan. Kami diajarin oleh dokter hewan. Jadi dosisnya seberapa, terus umur segini dosisnya seberapa. Jadi mending kalau untuk teman-teman rescuer itu obatnya dalam dosis yang kurang daripada kelebihan. Iya, gitu. Kalau kurang nanti seminggu kemudian masih bisa kita suntik kembali. Kalau udah overdosis itu bisa menyebabkan kematian juga. Oh gitu, jadi harus pas gitu ya. Maka harus dari pas, itu betul. ada dokter yang mengawasi dari Dinas Peternakan Kota Madiun yang juga
ada andil di dalamnya Ada, gitu ya. iya. Oh, gitu. Terus ini karena anggotanya itu dari berbagai kota kabupaten, akhirnya kita dari KPKM dari Kota Madiun ini merambah menjadi karesidenan. Seperti itu. Baik. Nah, dari karesidenan itu dari Magetan kita juga sudah kerjasama dengan dinas. Jadi nanti kalau ada kucing-kucing yang sakit atau bagaimana itu bisa langsung ke kliniknya dinas di Magetan. Gitu. Untuk Ngawi ini masih proses, kalau Ponorogo sudah, Kabupaten Madiun juga sudah. Tinggal Ngawi saja ini belum. Oh, jadi Iya. ada progres yang dulunya awalnya di Kota Madiun. Iya, di Kota terus Madiun akhirnya saja. ngerambah ke Bertahap, daerah. bertahap, Iya. bertahap. Betul. Yang penting dari teman-teman sendiri, karena kebanyakan kalau anggota KPKM itu bukan yang keuangannya itu banyak gitu. Jadi keuangannya itu mereka dari menengah ke bawah. Jadi bagaimana caranya kita bekerja sama dengan klinik-klinik biar mendapatkan biaya yang Oh, minim gitu. seperti itulah. Iya, Itu iya. kita Kerjasama Iya, gitu ya. betul. Berarti bukan hanya kesenangan memelihara kucing aja, tapi ada misi. Ada gitu, misi, Re. ya, Ada benar, misi benar, di benar. dalamnya. tetap harus tanggung Rescue, jawab dong, rescue. karena kan sayang. Kalau Oh, iya yang benar. namanya sayang itu kan tidak hanya pas lagi dia sehat-sehatnya, tapi begitu pas sakit kan sakit. harus disayang juga, harus dibawa ke juga. dokter. Jadi iya. tuh kayak temanku Re. Jadi gini, sebenarnya ada temen nih, dia yang suka memelihara kucing. Dia tuh sampai bikinin rumah buat kucing-kucingnya. Serius. Jadi Itu berarti se-effort itu. iya, terus aku nanya kan, kenapa kamu seperti itu gitu kan? Dia bilang, kalau aku sudah memutuskan untuk memelihara, aku harus all out, gitu kan? Terus tahu nggak itu rumah kucingnya itu dibikin spesial, pokoknya khusus buat kucing. Kalau nggak salah sih ukurannya 4x4 di dekat garasi depan rumahnya dia. Dan sampai dia tuh minta tolong ke orang, ya kan, khusus untuk ngerawat kucingnya, kasih makan, terus bersihin kandangnya, se-effort itu. Berarti ada personal cat gitu ya? Betul. Personal assistant cat, apa ya? Apa namanya Kayak- ya? Kayak perawatnya sendiri ya, benar. Iya. Apalagi kan karena kucing-kucingnya dia itu kan macam-macam ya. Ada yang bulu-bulunya bagus. Kucing kamu nggak ada juga. Tapi terus Salfok tuh ada satu kucing tuh yang kayak motifnya ada kayak macan totol gitu loh. Kucing apa itu Pak? Bengal. Kucing bengal ya? Iya. Oh yang ada Kucing totol-totolnya bengal, gitu ya? Kalau yang endemik Indonesia atau Jawa itu kucing hutan atau macan rembah itu. Oh Macan. gitu. Ya, tapi itu sebenarnya dilindungi. Kalau yang bengal enggak. Oh gitu, mungkin yang bengal itu kali ya. Dia tuh ngambilnya dari Jakarta. Jadi Madiun dia ke Jakarta ngambil tuh. Emang Beli berarti temennya Satya se-effort itu. Iya. Emang love banget sama Anabul. Ya, aku bangga sama kamu. Boleh sebut nama nggak namanya ya? Itu Siapa biaya nonton? gantinya mahal juga loh itu. Iya. Iya. Serius. Serius itu. Tapi kalau dari teman-teman di komunitas pecinta kucing Madiun itu, apakah juga punya tempat seperti itu atau bagaimana dalam menampung kucing-kucing itu? Dari KPKM kan ada kucing yang sakit tuh di rescue. Apakah memang disediain tempat yang khusus? Tempat transit. Tempat transit gitu, shelter, namanya shelter ya kan? Atau gimana, Mbak? Ya, kalau shelter sendiri di Kota Madiun itu belum ada. Paling ya tak bawa ke rumah gitu aja. Jadi di rumah nanti di kandang selama perawatan. Terus begitu dia sudah sembuh, terus nanti kalau dia cowok nanti kita ikutkan steril gratisnya Kota Madiun. Kalau cewek ya kita sterilkan. Setelah itu kita lepas liarkan kembali. Oh, lepas liar kemana? Di mana? Lepas liarnya ya di tempat di mana teman-teman itu suka. Kita menyebutnya SF, street feeding. Street Oh, feed. street Iya. feeding, tahu. Ya, Biasanya di mana? Biasanya kalau sekarang ini yang paling ramai itu di deket TPA-nya Pasar Pagotan. Dekat TPA Pasar Pagotan. Oh, Iya. yang Tahu jalan nggak? tahu. Kita ke sana habis ini. nggak harus sekarang juga Satya. Buat Harus sekarang liburan juga. kalau ke sana. Oke, saatnya ke Mbak Devi ya, Mbak Devi. Orang memelihara kucing ya, itu kan mesti ada ketakutan. Katanya kucing itu ada virusnya, apa sih namanya, tokso ya? Sempat takut nggak? Toxoplasma. Tokso. Iya, tokso Sempat tuh. takut nggak? Karena temanku katanya pernah didiagnos juga tokso dari kucing-kucing yang dia pelihara gitu. Takut nggak sih Mbak Devi? Sebenarnya takut, cuman tergantung kita perawatannya.
Kan itu kan juga nularnya kan lewat tesis kan. Kalau misalkan kita sering jaga kebersihannya, ya nggak mungkin ada penyakit yang masuk gitu. Oke. Jadi kita tiap pagi atau tiap sore misalkan itu pasir penuh dengan tesisnya kucing ya kita buang, selalu dibersihkan, kita cuci gitu, kita ganti yang baru. Jadi nggak mungkin ada penyakit yang masuk gitu. Nah mungkin kalau misalnya kucing saya ada yang sakit gitu, itu saat dia main gitu. Kan ada kucingnya kan kalau di rumah saya itu kan saya bebaskan di rumah. Lah kalau pas main gitu kan saya nggak tahu dia mainnya kemana aja. Gitu. Iya. Jadi Karena nggak bisa ditanya meow gitu doang kan. Ya kan bahaya kalau yang main pun juga nggak jadinya kan bisa nyeremin gitu. saat kalau dia bisa jawab Terus nggak gini. tiba-tiba datang assalamualaikum gitu. Ngopi yuk, ngopi. Ngopi yuk, ayo gitu kan. Ya. Enggak gini, berarti penyakit-penyakit yang dituding dari kucing itu karena perawatannya nggak bersih gitu ya. Betul sekali. Tapi kalau bersih nggak masalah. enggak, pasti kucingnya sehat kalau bersih gitu. Oke. Tergantung kita juga rutin vaksinnya juga gitu. Jadi memang kalau memelihara Kuncinya kucing, di kebersihan. iya, kalau memelihara kucing itu harus all out seperti yang kayak temanku tadi, sama kayak Mbak Leli, Mbak Devi, Pak Dul juga gitu. Terus gimana sih caranya kita itu tahu kalau kucing kita tuh nggak baik-baik aja, Mbak? Karena kan ya namanya kucing kan dia diem apa gitu kan. Ya, biasanya tuh badannya lemes gitu. Lemes. Kalau kucing saya tuh kan ini ada yang sakit tuh satu. Itu tandanya dia itu diem di rumah. Kan kalau sehat main aja dia Mager Ya, kayak kamu betul. Re. Iya bener lagi. Kalau di rumah tuh dia diam, habis itu kena flu gitu. Jadi udah ada tandanya ini pasti sakit ini gitu. Gitu. Dan kalau udah kelihatan kayak gitu nih ada kucing nih, kucingku misalnya ya. Kelihatan lemes aja, nggak mau makan, nggak mau minum. Langkah pertama yang harus dilakukan apa? Untuk apa ya? Menyelamatkan moodnya. majikan ini. Bener. Menyelamatkan majikan ini. Temanku nyebutnya kucing-kucing mereka, kucing-kucingnya itu majikan. Serius. Kita itu hanya babu bagi kucing. Ya kebanyakan memang seperti Memang itu. gitu ya. Terus apa yang dilakukan Mbak? Kalau misal kita tahu ya kucing yang dipelihara itu kayak lemes, nggak semangat, kayak dia tuh mager kayak kamu gitu Re. Harus diapain? Kalau saya ya langsung bawa ke dokter gitu. Soalnya kan dia kalau udah nggak mau makan, kita nggak bisa ngasih apa-apa gitu kan, kita juga nggak tahu obatnya apa kucing gitu kan. Jadi ya kalau kucing saya sakit gitu, saya langsung periksa ke klinik, ke dokter hewan gitu. Jadi udah langsung ada penanganan dari dokternya gitu. Tapi nggak kayak dikasih apa ya kayak vitamin dulu apa pertolongan pertama gitu? Kalau udah sakit itu kayak dikasih vitamin tuh kalau buat saya itu masih agak susah gitu. Kan mungkin kita kan sakitnya dia taunya mungkin flu gitu ya. Iya. Flu kan dikasih vitamin dia belum tentu bisa sembuh kan. Mungkin dia dikasih antibiotik gitu. Kadang juga kucing saya itu juga panas kan, demam. Jadi harus dikasih obat penurun panas juga. Tapi kucing bisa panas? Bisa. Ini aku baru tahu by the way. Ini kucing ternyata bisa panas. Kita harus megang kepalanya. Kamu panas nggak gitu? Badannya anget gitu. Badannya panas. Karena aku kan nggak pernah memelihara kucing ya kan. Jadi banyak pertanyaan gitu. Kucing katanya demam. Demamnya kucing tuh kayak gimana sih Mbak Devi? Ya badannya panas gitu, kita pegang gitu Dikasih ya. termo gitu? Jadi saya bawa ke klinik dokter itu, sama kliniknya, sama dokternya itu di termo itu kucing saya pernah sampai 39 demamnya itu, sampai 39. Akhirnya dikasih obat kapsul gitu, mungkin dia ada campuran paracetamolnya sama antibiotiknya gitu. Setelah minum obat itu ya selang 1-2 hari gitu udah agak mendingan, demamnya udah mendingan. Dari tadi kayaknya ini ya, apa di Zoom aku bengong ya serius. karena nggak pernah memelihara kucing, ya kan. Terus juga nggak tahu, cuman dengar dari cerita temen gitu kan. Tapi kamu cukup unik sih Zat. Kenapa? Kamu nggak suka kucing ya? Iya. Tapi ikut podcast kucing. Iya. Iya lagi. Cukup unik juga ya. Tapi ini Zat, kita udah dikasih tahu ya sama teman-teman dari komunitas pecinta kucing Kota Madiun ya, dari Pak Abdul, Mbak Leli, sama Mbak Devi. Ternyata sebagai yang melihara kucing itu harus aware banget kan. Iya. Harus banyak yang diperhatiin, harus se-effort itu, totalitas. All out ya kayak nyebutnya Bahasanya ya. all out gitu. All out ya. Dan apa namanya?
penanganan sehari-hari kayak gitu kan. Ini kalau apa kita sebagai orang kayak Satya deh, kayak Satya kan nggak pernah pelihara kucing. Enggak, Bener ya? aku pelihara yang lain. Oh, oke. Apa tuh? Burung sama ikan. Oke, Satya kan nggak pernah pelihara kucing. Misal kalau orang baru mau pelihara kucing, ini tips-tipsnya, cara-caranya bagaimana? Untuk menjatuhkan hati, siapa tahu habis ini pulang dari sini aku tergerak hatinya, ya kan? Tapi saat kita dari tadi ngobrol kucing ya, hampir dari tadi Pak Pidi Pak Pidi udah ngabang-ngabain dari tadi ya, aku lihat-lihat ya. Gak afdol kalau nggak ada kucingnya. Ya. Ini teman-teman dari komunitas pecinta kucing Madiun udah bawa kucing. Kucing apa Pak ini? Cetah ya ini? Cetah. Kucing apa ini Pak? Mungkin mixed dome ini. Bisa. Mixed dome. Mixed dome itu apa sih Pak? Mixed dome itu Percampuran gitu? Campuran kucing domestik atau kucing kampung dengan kucing ras. Oh ini gitu. bisa dikasih lihat ke Bisa kamera dikasih lihat nggak sih? Ini umur berapa? Sekitar 2 bulan. 2 bulan ya? Iya. Tapi memang ada bedanya loh, kalau kucing yang dirawat sama kucing yang enggak itu dari bulu-bulunya udah kelihatan ya. Pak cuman bawa 3 aja kan Pak? 4. Aku enggak, 4. Oh Pak dulu aku enggak. Ini Pak Abdul bawa 4 kucing, nanti kita dikasih 2, satu-satu. 3, 4. Enggak, aku enggak suruh pangku. Enggak. Loh ini wajib suruh panggung. Enggak, no. Karena aku dari dulu tuh ini apa? Mungkin karena ketakutan zaman dulu kali ya. Di sofa itu ada bulu-bulu yang rontok gitu loh. Jadinya nempel-nempel di badan tuh kayak risih gitu. Jadi ya udah deh, nggak memelihara kucing tapi juga nggak benci gitu. Tapi kalau teman-teman cerita, it's okay, saya mendengarkan gitu. Yang penting nggak benci. Betul, enggak. Nanti kalau benci nanti Jadi cinta. Mending gini Mbak Leli, kita kasih kucing aja semuanya ke dia. 1, 2, 3, kok bisa kabur nanti. Enggak, jadi ada satu hal gitu ya yang pernah aku obrolin gitu sama teman-teman yang senang sama kucing. Katanya yang nggak suka kucing itu seringkali malah justru disamperin sama kucing. Iya. Kenapa? Biasanya gitu. Kenapa itu? Iya, caper aja dia. Oh si kucingnya? Iya. Iya, biasanya begitu emang. Jadi pernah ada temen yang di komplek gitu, dia nggak suka, keluarganya nggak suka, terus malah pip, pup, itu ya malah di situ. Betul. Jadi malah tambah. Betul itu. Malah tambah gitu. Iya. Tapi begitu sudah melihat kelucuan mereka, saling bercanda dengan satu dengan yang lain itu akhirnya suka. Begitu udah suka terus ngasih makan. Oh, gitu. Dari awalnya dari situ. Begitu Iya, ngasih iya. makan dia terus akhirnya ngasih tempat pip dan pup itu. Oh gitu. Iya. Makanan kucing lebih spesifik nggak sih? Kalau sekarang kan di mall-mall tuh kan di supermarket, bukan ya, di supermarket itu kan ada banyak ya makanan-makanan kucing ya. Kalau kucing itu sebenarnya dia pemakan segalanya atau lebih kayak picky gitu, milih-milih gitu? Kalau untuk makanan itu cocok-cocokan ya. Jadi yang Maksudnya gimana nih? Kayak kamu ya? Ini jadi nggak semua kucing itu, kadang ada yang harganya mahal kayak gitu ya. Ada yang nggak suka. Justru yang harganya medium suka. Suka. Oh gitu. Nggak mesti mahal. Tapi kalau saya yakin yang mahal itu pasti kandungannya lebih bagus sebenarnya. Oh gitu. Tapi kadang dia nggak cocok gitu ya. Iya. Oke. Ini aku juga penasaran dari teman-teman komunitas pecinta kucing Kota Madiun ya. Ini kalau itu ada ini nggak sih forumnya nggak sih? Kita sharing, kita itu biasanya lewat apa? Lewat WhatsApp grup. WhatsApp grup. Ya. Dan itu anggotanya udah berapa Mbak Leli? Ada 180 kalau nggak salah. 180. Iya. Dan mereka semua punya kucing gitu. Iyalah, Iyalah, pasti. ya. Pasti. Jadi ini sedikit ini ya, kalau misalkan ada kucing yang sedikit lemes atau apa itu, kalau teman-teman itu dikasih air minumnya, itu dikasih bubuk kunyit. Minumnya dikasih bubuk kunyit. Iya, karena itu antioksidan yang paling murah yang datang dari Simple alam. ya? Iya. Jadi itu dulu dikasih itu dulu, terus sama makanan
ini basah. Makanan basah itu yang makanan kaleng itu. Iya. Jadi dikasih itu dulu, nanti kalau sudah kalau nggak mendingan baru dibawa ke dokter. Seperti gitu. itu. Tapi ada beberapa obat yang sudah teman-teman itu praktekkan, itu terus di-share di grup, akhirnya dicoba, terus bisa. Jadi nggak perlu ke dokter. Seperti itu ya. Baik. Mbak, sebenarnya kucing tuh hewan yang gampang deket sama manusia nggak sih? Iya. Gampang banget. Gampang gitu. Kayak Iya. Bondingnya tuh kayak cepet aja gitu ya. Iya. Coba itu dilus sebelah Jangan. sini. Sebelah sini loh. Ini Mbak Leli, karena dia kan sempat ini ya, di forum itu kan ada 180 orang. Ini itu kalau itu terbuka untuk umum atau gimana? Iya, terbuka untuk umum. Berarti kamu harus masuk saat. Bentar ya. Iya. Beri aku waktu. Jangan menyiksa dia. Beri aku waktu. Iya. Oke, kalau kemarin ya kebetulan nggak karena kita kan mau podcast ini kan tentang kucing. Nggak tahu kenapa di medsos tuh FYP kucing, ya kan? Padahal nggak cari-cari tentang kucing. Yang mana tuh infonya adalah kucing itu salah satu makhluk ciptaan Tuhan itu yang paling perfect. Karena dia tuh bisa meliukkan badannya itu 180 derajat. Wow. Iya, serius aku. Berarti bisa muter-muter dong. Iya makanya ya gitu kan Mbak ya. Jadi kayak badannya tuh kayak lentur banget gitu. Iya. Bener gitu ya? Iya. Oke. Dan kalau menurut orang Islam itu adalah salah satu hewan kesayangan Nabi Muhammad. Rasulullah gitu ya, baik. Jadi jangan benci sama kucing gitu ya. Kalaupun nggak suka, B aja gitu ya. Mbak, aku satu lagi pertanyaan dong ya. Aku penasaran. Kucing tuh punya ini nggak sih kayak masa usia gitu? Maksimum rata-rata berapa tahun? Kalau saya pernah punya itu lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun ya? Iya, pernah pelihara sampai lebih dari 10 tahun. Okay. By the way, ini anaknya rewel banget ya Pak Dul. aktif Bun Lagi anaknya. aktif-aktifnya ya kelihatannya. Lagi aktif-aktifnya ya Bun. Lagi ya bangun kan? tidur. Oh gitu, ya udah deh. Baik, Re, ada kata-kata buat hari ini Re? Ada. Aku takut kalau kesini ini Re. Tahu ini emang udah selesai ini kita? Udah selesai Pak Bidi ya? Udah. Oh, udah marah-marah di sana. Kata-kata hari ini. Tapi ini ya, terima kasih sekali buat teman-teman komunitas pencinta kucing. Ada pesan-pesan nggak sih buat buat pemirsa? Dari Pak Dul, pesan-pesannya apa gini Pak? Apa pesannya Pak? Kalau saya terutama untuk yang pelihara kucing ya, sayangilah mereka. Dikala baik dan dikala sakit juga sayangilah mereka. Sepenuh hati, gitu ya Pak ya? Ya. Oke, kalau dari Mbak Devi? Kalau dari saya tuh misalkan kucing liar gitu ya, misalkan kita nggak suka kucing, kalau bisa kita jangan nyakitin kucingnya. Iya, setuju. Kasian gitu. Iya betul. Nah, Betul. Kalau nggak suka kucing, jangan menyakiti kucing gitu. Iya. Biarkan aja gitu. Akhirnya ada suaranya. Iya dia sepakat dia. Bisa ngomong nggak? Oke. Kalau dari Mbak Leli. Iya, sama aja sih sebetulnya. Yang penting jangan disakiti aja. Oke. Jangan sakiti hati kucing Jangan ya. sakiti. Oke, Dia yang juga terakhir. makhluk Tuhan. Bener ya. Terakhir buat adiknya. Adik. Mau pesan? Lagi lucu-lucunya, lagi aktif-aktifnya Bun gitu kan. Re, kata-kata hari ini apa? Terima kasih ya buat teman-teman dari komunitas pencinta kucing Kota Madiun udah hadir di podcast Pinara. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Bentar, jangan ditutup dulu lah. Ada apa? Ada lah, ada kata-kata. Kata-kata hari ini? Ada. Bentar aku cek dulu nih. Sampaikanlah. Kucing apa? Belum. Oh, belum. Oke. Kucing, aku khusus buat ini ya Satya ya. Siapa? Kucing apa yang paling berat Sat? Kucinta dirimu tapi tak bisa bersamamu. Masuk lagi. Oke. Buat teman-teman ya, sampai jumpa di podcast Pinara RRI Madiun di episode selanjutnya ya Satya ya. Dadah. Semoga bermanfaat obrolan kali ini. Dah. Monggo Pinara.